Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada lampiran uraian penyusunan RAPBD Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 mengenai teknis penyusunan APBD bahwa kebijakan umum anggaran kuat dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan, dan membahas rancangan peraturan daerah APBD tahun 2020 antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Biak Numfor sampai dengan tercapainya kesepakatan bersama sehingga menjadi produk peraturan daerah. Para hadirin sidang yang terhormat, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 yang lalu, DPRD dan pemerintah daerah telah menyetujui dan menetapkan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2020 pada nota kesepakatan anggaran tersebut. Rancangan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2020 diantaranya adalah 1. Pendapatan daerah sebesar 1.300.906.157.000 rupiah. 2. Belanja daerah sebesar 1.315.250.190.97.65 rupiah. 3. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar 250.714.36 rupiah. Anggaran inilah yang akan menjadi dasar penyusunan Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor kepada seluruh organisasi perangkat daerah. Anggaran yang telah ditetapkan dalam PPAS tahun 2020 agar dibijaki kegiatannya disesuaikan dengan visi dan misi bupati. Para hadirin sidang yang terhormat, sebagai Ketua DPRD saya mengingatkan agar dalam penyusunan rancangan APBD kita selalu memperhatikan proporsi urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam pembahasan RAPBD. Kita harus memperhatikan skala prioritas pembangunan, sinkronisasi, dan keterpaduan sasaran program dengan kegiatan real agar tidak mengarah timbulnya silva. Untuk itu, perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk melakukan terobosan dan pendekatan dengan strategi-strategi untuk mendapatkan dana dari kementerian atau pemerintah pusat sebanyak mungkin. Dan tak lupa pula kita mengajak para mitra kerja seperti pihak swasta, BUMN, dan BUMD yang ada di Kabupaten Biak Numfor, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta sebagai pelaku pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Para hadirin sidang yang terhormat, melalui sidang Raperda APBD ini, saya harapkan kepada fraksi-fraksi Dewan agar dapat memberikan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan Raperda ini guna mendapat hasil yang terbaik dalam mendukung program pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Ada beberapa hal prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda ini, yaitu kita menggunakan kerangka berpikir yang cerdas dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, formal,
dalam Perda APBD yang nanti akan ditetapkan. Para hadirin sidang yang terhormat, sebagai suatu kebutuhan daerah, maka Raperda ini harus diarahkan kepada urgensi, efisiensi, dan efektivitas pembiayaan dalam setiap program organisasi perangkat daerah agar pelayanan publik kepada masyarakat mendapat porsi yang ideal dalam pelayanan pemerintah. Para hadirin sidang yang terhormat, di akhir sambutan saya ini, saya mengajak, mari kita kerja membangun Kabupaten Siak Nufur dengan hati yang tulus, bukan dengan kepentingan kita yang mendahului kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Siak Nufur. Selamat bersidang, Tuhan memberkati kita semua. Selamat memasuki Natal 25 Desember 2019 dan tahun baru 1 Januari 2020. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebagai orang beriman yang sadar akan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka saya mengajak kita sekalian untuk mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Teristimewa kita dapat melaksanakan sidang paripurna DPRD dalam rangka pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2020. Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan substansi pengantar nota keuangan terkait Raperda APBD tahun anggaran 2020, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada satu, yang terhormat unsur pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik beberapa waktu lalu untuk masa bakti 5 tahun ke depan periode 2019-2024. Dengan demikian telah menjadi mitra dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. 2. Para asisten, staf ahli, para kepala OPD dan seluruh jajarannya, secara khusus kepada tim anggaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras dalam waktu yang singkat dapat mempersiapkan materi RAPBD tahun anggaran 2020. 3. Saudara Sekretaris Dewan dan seluruh staf dalam mempersiapkan sidang dengan setia berjaga untuk kelancaran dan kesuksesannya persidangan ini. 4. Kepada pimpinan TNI dan Polri yang tidak pernah berhenti bekerja menjaga keamanan negara, stabilitas dan ketertiban di masyarakat dengan membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat, bersinergi sejalan dengan pemerintah daerah dalam rangka memberikan jaminan stabilitas dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. 5. Kepada pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan swasta yang turut berpartisipasi dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. 6. Kepada pimpinan partai politik, pemuka agama, tokoh adat, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan LSM, pimpinan organisasi wanita, dan tokoh pemuda serta seluruh masyarakat Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan, yang memberikan dukungan positif, menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah, menjadi modal utama bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. 7. Kepada rekan-rekan wartawan, baik media cetak maupun elektronik yang konsisten menyebarluaskan informasi kepada publik terkait kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja pemerintah daerah, termasuk transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan rencana pembangunan
jangka menengah daerah RPJMD 2019-2023 yang memuat sasaran, arah, kebijakan, dan strategi pembangunan daerah. Penyusunan RKPD tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money flows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi OPD bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas, dan kegiatan prioritas. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2020. KUA dan PPS pemerintah Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada RKPD tahun 2020 yang telah disinkronisasikan dengan RKPD tahun 2020 dan RKPD Provinsi Papua tahun 2020 sesuai amanat Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang istimewa di ruang sidang yang terhormat, perkenankanlah saya menyampaikan pokok-pokok Raperda APBD tahun anggaran 2020 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar 1.309.105.697 rupiah. Sejumlah pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 94.422.121.110 rupiah. Dana perimbangan sebesar 932.732.826.000 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 291.751.158.587 rupiah. 2. Belanja daerah. Untuk belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar 1.315.250.105.697 rupiah. Sejumlah anggaran tersebut untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan rincian sebagai berikut. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji pegawai negeri sipil, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, yaitu dana desa, dan alokasi dana desa dengan total anggaran belanja sebesar 747.998.075.164 rupiah. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal dengan total anggaran sebesar 569.252.030.533 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. Target penerimaan pembiayaan daerah sebesar 259.138.131.714 rupiah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar
Rp204.400.131.714. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut diafektasikan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diselesaikan dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, terkait kondisi keuangan daerah sampai dengan saat ini masih memiliki beban hutang daerah yang cukup besar, khususnya hutang belanja tahun anggaran 2016 dan 2017. Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor terus berupaya untuk menyelesaikan hutang-hutang daerah tersebut melalui efisiensi belanja, menekan anggaran program dan kegiatan. Hal ini dimaksud untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta pemerintah daerah ingin memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD memiliki sumber dana yang jelas dan pasti. Kondisi keuangan dengan beban utang daerah yang tinggi menuntut inovasi dan strategi pengelolaan keuangan daerah untuk menjaga ketersediaan anggaran melalui efisiensi belanja. Peningkatan pendapatan asli daerah dan transparansi pengelolaan APBD melalui berbagai media, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain: 1. Untuk efisiensi anggaran belanja, pemerintah daerah mengurangi belanja perjalanan dinas, dan untuk pengelolaan keuangan daerah mengurangi belanja jasa konsultan keuangan, sehingga pelayanan dilakukan mandiri, tidak bergantung pada konsultan lagi. 2. Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Saat ini pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah telah berbasis informasi teknologi yang mudah diakses oleh wajib pajak maupun wajib retribusi di mana saja dan kapan saja. Di samping itu perlunya penyederhanaan regulasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang sementara dipersiapkan. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pihak terkait yang mendorong efisiensi seperti Bank Papua, Badan Pertanahan Nasional, dan BUMN seperti Angkasa Pura support untuk mengelola parkiran. Pada tahun anggaran 2020, terhadap anggaran yang mengendap belum digunakan akan dioptimalkan melalui deposit on call dengan perhitungan bunga harian special rate, namun dapat ditarik kembali ke rekening kas daerah sewaktu-waktu dibutuhkan. 3. Berdasarkan visi dan misi Bupati Biak Numfor pada misi ketiga, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan profesional, berorientasi kepada pelayanan publik yang prima, maka seluruh data layanan pemerintahan dan layanan publik dipadukan dalam satu layanan e-government yang terintegrasi dalam portal resmi pemerintah Kabupaten Biak Numfor di www.biak.go.id. Daerah dapat diakses melalui portal resmi pemerintah Kabupaten Biak Numfor maupun Videotron yang menampilkan konten informasi anggaran daerah. Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, di akhir tahun anggaran 2019, pemerintah daerah terus memacu optimalisasi penyerapan anggaran semaksimal mungkin atas pembayaran kegiatan tahun anggaran 2019 agar tidak menjadi silpa. Mengingat serapan anggaran APD khususnya kegiatan fisik sampai dengan triwulan keempat masih rendah, saya sangat menghargai kerja keras seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Di sisi yang lain, kita semua dituntut untuk berbenah dan terus-menerus meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Mengingat opini laporan keuangan daerah oleh BPK selama 4 tahun terakhir masih belum sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, di tahun 2020, pemerintah berkomitmen memberikan perhatian dan prioritas penyelesaian hutang pihak ketiga dan tidak lanjut atas rekomendasi BPK dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kepada seluruh kepala OPD,
agar segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila terdapat kesulitan dalam proses tindak lanjut tersebut, dapat berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPKD untuk mencari solusi penyelesaian atas rekomendasi temuan tersebut. Kepada BPKD dan Inspektorat, supaya laporan keuangan lebih berkualitas, maka berbagai upaya harus dilakukan. 1. Sistem aplikasi yang digunakan semua harus terintegrasi, sehingga validasi data laporan keuangan dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik. 2. Mengkoordinir tindak lanjut rekomendasi BPK terkait pemeriksaan hasil LHP BPK secara berkala dan memonitor tingkat penyelesaian rekomendasi yang diberikan. Untuk poin kedua menjadi catatan penting kepada Kepala Inspektorat, Pak Inspektur, bahwa 2 kali dalam pembahasan APBD secara resmi Bupati menyampaikan dalam mimbar terhormat ini. Maka di 2020 Inspektur harus konsisten dalam melaksanakan hasil temuan BPK, dan ini akan diawasi oleh DPRD, sehingga saya mohon kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD dalam rapat-rapat hearing dan komisi dalam mengawasi kinerja pemerintah 2020, kiranya dialokasikan waktu untuk selalu mengundang inspektur untuk memantau sejauh mana penyerapan dan pelaksanaan sidang TPTGR dalam menindaklanjuti temuan BPK. 3. Membentuk tim untuk mempercepat penyelesaian opini disclaimer. 4. Memperbaiki manajemen pengelolaan aset daerah dan persediaan karena pengelolaan aset tidak tertib penggunaan dan pelaporannya berdampak buruk pada laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk poin keempat, saya selaku Bupati memohon dukungan pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat-rapat komisi untuk dapat hearing dan berkomunikasi dengan bagian keuangan dan aset daerah. Dalam penataan aset-aset daerah, perlu kami sampaikan, sampai dengan saat ini pemerintah daerah telah mengambil atau menarik kembali aset-aset daerah yang ada di mantan pejabat, tetapi juga kepada mantan anggota DPRD yang belum mengembalikan kendaraan supaya harus dikembalikan, sehingga ini menjadi penataan aset yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Dan di tahun 2020 saya selaku Bupati mohon dukungan dari pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat dalam pembahasan di komisi maupun secara khusus kepada Bapemperda untuk kita dapat melihat regulasi dalam penataan aset, sehingga berbagai aset secara khusus perumahan-perumahan Pemda yang sampai dengan saat ini tidak jelas statusnya dapat kita bijaki sesuai dengan regulasi yang ada. 5. Sinergitas antara OPD dalam pengawasan internal harus terus dilakukan guna memperkuat efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Jangan hanya berorientasi pada sekedar mematuhi ketentuan yang berlaku, namun dimaknai sebagai suatu tindakan yang dapat mengukur akuntabilitas dan kinerja setiap OPD bersama personil di dalamnya. Untuk bagian ini saya juga mohon dukungan pimpinan dan segenap anggota DPRD. Kiranya pimpinan dan anggota DPRD dalam periode 2019-2024 untuk dalam kegiatan-kegiatan mengunjungi setiap konstituen maupun wilayah-wilayah yang ada, supaya di tahun 2020 DPRD periode 2019-2024 lebih banyak melakukan kunjungan-kunjungan ke setiap distrik, kampung, dan kelurahan yang ada. Dengan demikian kita bersama-sama dapat mengevaluasi kondisi-kondisi real yang ada dan terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, upaya perbaikan kinerja pemerintah daerah menjadi tanggung jawab yang harus kita hadapi bersama. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan produktivitas kerja birokrasi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang susunan dan perangkat daerah Kabupaten Biak Numfor,
maka pemerintah daerah melalui Bupati Biak Numfor telah melantik pejabat struktural yang terdiri dari pejabat pengawas 99 orang, administrator 134 orang, kepala sekolah SD 20 orang, kepala sekolah SMP 17 orang, dan dalam waktu dekat akan segera menyelesaikan formasi jabatan sesuai kelembagaan yang baru. Untuk bagian ini pun saya mohon dukungan pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat di tahun 2020. Bupati memohon kemitraan kita, pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat ikut mengawasi kinerja seluruh aparatur sipil negara, pejabat eselon 2, 3, dan 4. Untuk itu, saya kembali menyampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat, mengapa tadi saya katakan, saya mohon di tahun 2020 kita lebih banyak kunjungannya adalah ke pulau-pulau dan ke kampung-kampung supaya kita mengetahui kondisi yang ada di Biak, sehingga Bapak Ibu, pimpinan dan anggota Dewan terhormat juga dapat melihat apabila pejabat eselon 2, 3, dan 4 yang telah saya tempatkan untuk membantu melaksanakan visi misi Bupati, jika mereka tidak melaksanakan dengan baik, Bapak Ibu pimpinan dan anggota dapat melaporkan kepada Bupati, merekomendasikan kepada Bupati untuk mengganti pejabat tersebut. Maka saya mohon dukungan pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat. Terkait penerimaan PNS 2018, hasilnya masih menunggu dari Kemenpan Republik Indonesia dan BKN untuk penyesuaian formasi. Sedangkan formasi penerimaan tahun 2019 dialihkan penerimanya ke tahun 2020. Sebelum mengakhiri pidato Bupati Biak Numfor, saya juga ingin memohon kesediaan pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat dalam rapat-rapat komisi dan hearing bersama dengan seluruh jajaran OPD di lingkungan pemerintah daerah agar dapat mengevaluasi, melihat seluruh rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020 dengan mengacu kepada RKPD 2020, mengacu kepada visi misi Bupati, mengacu kepada RPJMD yang telah kita tetapkan, sehingga mohon dukungan pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat untuk dapat melihat berbagai evaluasi tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020. Lewat forum yang terhormat, sidang Dewan yang terhormat, saya Heri Arenat selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor juga menyampaikan kepada pihak ketiga yang sampai saat ini belum mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD terus melakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menyelesaikan utang kepada pihak ketiga, dan melalui sidang APBD 2020 kami pemerintah daerah berkomitmen bersama-sama dengan DPRD untuk mempersiapkan strategi pendanaan dalam menyelesaikan utang pemerintah kepada pihak ketiga. Saya petik dalam tanda petik bagian ini, saya sadari bahwa yang pastinya pihak ketiga kecewa, merasa bahwa pemerintah daerah tidak memperhatikan mereka. Tetapi saya berpikir kita tidak saling menyalahkan, kita tidak saling menuduh, karena kita tahu bersama bahwa utang pihak ketiga. Kalau saya Heri Arenat selaku Bupati juga ingin menyampaikan bahwa utang ini dilakukan di periode mana, tetapi saya sebagai Bupati tidak menyatakan kalimat ini, tetapi bertanggung jawab sebagai Bupati untuk melanjutkan apapun yang menjadi konsekuensi dan tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingga saya berharap kepada pihak ketiga, kepada seluruh LSM, tokoh masyarakat, lembaga adat, dalam suasana minggu-minggu raya Advent memasuki Natal, tetapi juga mewujudkan Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya. Kita jangan terus saling berpolitik dengan kepentingan-kepentingan pribadi, oknum dan kelompok. Saya Heri Arenat, Bupati Biak Numfor, periode 2019-2024, siap berhadapan dengan setiap LSM maupun kelompok-kelompok yang mencoba mengacaukan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, kepada para LSM, tokoh-tokoh adat, kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengetahui tentang pengelolaan keuangan Kabupaten Biak Numfor, mari, kalau bahasa dalam umat Kristen, mari datanglah kepadaku, saya Bupati Biak Numfor, mari datang kepada pemerintah daerah, datang kepada DPRD, duduk dalam kebersamaan Bapak Soal Mama Biak untuk duduk bicara dan mencari solusi bersama-sama.
Sebagai bupati saya harus menggaris bawahi bagian ini. Bahwa sebagai bupati saya bertanggung jawab untuk daerah ini. Tetapi sebagai pejabat politik saya juga menggaris bawah. Sebagai bupati dan pimpinan dan segenap anggota Dewan Terhormat, kita bersama-sama adalah wakil rakyat. Jangan kita bermain api yang lebih panas, karena kita bisa terbakar dalam api tersebut. Di akhir pidato ini, saya mengajak kita sekalian dengan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Biak Numfor untuk bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan terus menjaga stabilitas daerah. Selamat menyambut perayaan Natal 25 Desember 2019. Selamat menyongsong 1 Januari 2020 tahun baru. Jadilah sahabat bagi semua orang. Biak yang religius, berkarakter dan berbudaya. Merdeka! 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 Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom semua. Saya Bupati Biak Numfor menyerahkan materi rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020 untuk dibahas oleh pimpinan dan segenap anggota Dewan Terhormat. Bapak Bupati dan Ketua Dprd Numfor dipersilakan kembali.